bikin ada suasana pada suatu sore, pada suatu hari di sebuah perumahan, 2 atau 3 orang ibu sedang berkumpul, bernostalgia, bercerita tentang masa kecilnya misalnya. Ya, ada dialog. Kalau cerita tuh ada dialognya ya Ibu. Bedanya dengan opini kan, tadi Ibu sebenarnya ada kok dialognya, cuma dimasukkan ke dalam opini. Jadi antara opini dengan dialog tadi dicampur, ada nuansa 5W 1H-nya. Ada nuansa who, siapa, bicara apa, who, bicara apa, what, when, kapan. Misalnya suatu sore, suatu hari, di akhir pekan, di hari Selasa, di hari Rabu yang cerah. Seperti biasa Ibu berdongeng. Jadi who, what, when masuk di situ, kapannya harus tanggal. Jadi ada unsur hari yang cerah, di hari yang gerimis, hari yang diwarnai dengan guntur dan petir yang menggelegar. Nah itu bisa memperkaya. Where-nya di mana sebutin aja. Di ruang kelas, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Atau karena kami lagi pandemi, kami berdialog lewat secara daring misalnya. Itu bisa. Jadi masuk seperti itu. Nah, penjelasan di dalam kalimat-kalimat itu harus tentang why dan who dan why dan how. Mengapa dan bagaimana. Mengapa saya harus memberikan asupan gizi yang seimbang kepada anak saya? Dan bagaimana saya harus memberikan asupan gizi itu? Berapa kali sehari? Mengapa saya tidak memberikan kental manis? Karena kental manis bukan susu. Jadi kata kuncinya di dalam bercerita itu adalah di why dan how. Mengapa dan bagaimana. Terakhir, jangan lupa tentang 5R. Perbanyak baca, read, supaya nanti jelas kalau kita bikin sumbernya dari mana, sumbernya harus lengkap. Jangan cuma menyebut baca dari Kompas, baca dari buku ini, tapi detail. Read, baca siapa penulisnya, judul bukunya apa, dikutip di halaman berapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan. Jadi membacanya lengkap. Yang kedua, syukur-syukur ada R yang kedua, riset. Berbasis riset, berbasis data. Kenapa menolak kental manis? Nggak boleh asal nolak, tapi berdasarkan data, ini loh kandungannya loh. Seperti ini menurut BPOM, menurut YAICI, menurut temuan di lapangan. Itu R yang kedua. R yang ketiga, reliable, presisi, tepat betul nyebutnya. Nggak boleh salah. Jadi kalau mau nyebut, walaupun orang Sunda nyebut gizi itu dengan gigi, Z dibaca J, ya nulisnya tetap harus gizi. Walaupun orang asing itu menyebut misalnya Julio Iglesias, penyanyi terkenal Julio Iglesias, karena dia orang Spanyol, ya Julio-nya itu nulisnya Julio kan, Julio. Jadi nulisnya pun tetap harus Julio Iglesias. Supaya apa? Supaya jangan salah, nanti orang nulis hahi, hahami, harha, karena huruf J semua, padahal itu haji, jajami, harja. Nah, ingat bahasa Indonesia itu sesuai bunyi. Harus presisi, harus tepat. Bisa membedakan kata depan dan awalan. Yang reflecting, sudut pandang. Mau pakai sudut pandang orang pertama seperti Pak Rensa, atau mau pakai sudut pandang orang kedua. Jadi yang nulis tuh cuma bercerita. Atau yang nulis masuk ke dalam cerita. Saya, nah, tapi bisa aja sayanya bukan nama Rensa, tapi perkenalkan nama saya, itu Rasi misalnya. Tapi itu kan orang tahu sudut pandang orang pertama yang bicara, bukan sudut pandang penonton. Yang terakhir, yakini betul ketika menulis right, R, benar. Menulisnya benar, huruf depannya benar, koma dalam tanda kutip di dalam, bukan di luar misalnya. Kira-kira itu sih kata kuncinya, Bu. Dan satu, saya salut sama ibu-ibu guru PAUD, nggak ada yang cari kata-kata yang sulit. Karena biasa bicara dengan anak kali ya, jadi cari kata yang semudah mungkin orang mengerti. Dan ini nggak usah diajarin pada guru PAUD. Karena yang dihadapi anak kecil dan dia pasti akan bicara dengan bahasa yang mudah dimengerti dari anak sampai usia dewasa. Jadi kata kuncinya, salut buat kalian semua, buat Bunda dan Handa semua. Anda telah memilih satu nilai yang tertinggi, menggunakan bahasa sederhana yang bisa dimengerti semua orang. Terima kasih.